Halo adik-adik. Wah, seneng banget ya kita bisa berjumpa lagi hari ini. Oh iya, gimana nih kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Adik-adik tahu nggak sih? Hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Wah, nggak kerasa ya, di sini udah Natal. Tinggal menghitung hari, kurang lebih 4-5 hari. Kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Nah adik-adik, hari ini kita akan diajak untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26-38 tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Kristus. Kira-kira siapa sih yang membawa kabar gembira itu? Penasaran banget ya kan? Nah, sebelum kesana, harus ingat adik-adik harus tetap stay tune untuk mengikuti Sekolah Minggu Online hari ini. Nah, sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita pejamkan kedua mata, kita katupkan kedua tangan, dan kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami bisa bertemu kembali walaupun secara online di sekolah minggu hari ini. Bapa, kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk adik-adik kami yang berada di rumah sekarang ini, agar mereka bisa mengikuti sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik dan lancar tanpa terkendala suatu apapun. Juga Bapa, berkatilah mereka pula dalam kehidupan sehari-harinya agar bisa menjadi anak-anak terang-Mu, baik di lingkungan masyarakat maupun di keluarga. Doa yang kurang sempurna ini akan menjadi lebih sempurna dengan doa yang diajarkan oleh-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang, biar makin semangat untuk mengikuti sekolah minggu online hari ini, yuk kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, kembali lagi bersama Kak Ririn. Kali ini, Kak Ririn akan mengajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Lagu kali ini judulnya Sukacita Bertemu Yesus. Siap? Kalau adik-adik siap, yuk kita berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Musik! Sukacita ku bertemu dengan Yesus, oh Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, oh Tuhanku, ku memuji dan
ku bertemu dengan Yesus, oh Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sekali lagi adik-adik, kita ulang dari awal. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, oh Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Nah adik-adik, untuk lagu yang kedua ini Kak Ririn akan mengajarkan adik-adik lagu untuk mempersiapkan pada bacaan Injil, yaitu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan bernyanyi bersama, dan lagu ini untuk menuju kepada bacaan Injil. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah akar. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah akar. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah akar. Yesus tolong padaku. Ya adik-adik, kita langsung kepada bacaan Injil. Adik-adik mempersiapkan hati dan pikiran untuk membacakan Injil pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca Injil. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Baik, kita akan baca bersama-sama ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel
pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Di masa Advent ini, apa yang sudah adik-adik lakukan? Ya? Bagaimana persiapan kita sebagai gereja umat Allah, ya, dalam menyambut kedatangan Mesias, Sang Terang itu. Adik-adik, seluruh persiapan kita hendaklah terarah kepada Tuhan Yesus, ya, sebagai terang yang bersinar dalam kegelapan dunia. Kita tidak boleh gagal fokus, ya. Artinya kita berpusat kepada Mesias, adalah Sang Juru Selamat dunia, ya. Seperti halnya dengan persiapan kita hari ini. Adik-adik sudah menyiapkan diri untuk kitab sucinya, ya. Sudah disiapkan, tadi sudah mendengar dari kakak pembina, ya. Hari ini kita belajar juga kembali dari Tuhan Yesus, ya, melalui Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar, juga pernah mengikuti seluruh aktivitas kita, ya, terutama mendengar dan mengalami, menerima sesuatu. Apa itu, Bu, sesuatu?
ya adik-adik, berita ya, kabar ya, pesan dari seseorang ya. Nah, pesan dari orang tua kita, kabar dari saudara ya, lalu berita dari bisa televisi atau dari media sosial lainnya. Tentunya ada kabar baik dan ada kabar buruk. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, menyenangkan kabar itu juga menyedihkan. Contoh ini, saat kita ini menerima berita bahwa sekarang ini kita masih mengalami ya, di awal-awal bulan lalu atau beberapa bulan lalu kita terkaget-kaget tentang virus corona yang berbahaya bagi seluruh dunia. Ya, kita panik, takut ya akan virus itu, sehingga kita melakukan semua kegiatan dari rumah ya. Seakan gerak kita dibatasi ya, tidak bebas, pergi nggak bisa ya, akhirnya boring atau bosan ya di rumah ya. Nah, adik-adik, kemana-mana kita juga tetap harus memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan masih banyak aturan lainnya. Itu semua kita menerima dan melakukan ya, supaya apa adik-adik, kita sendiri dan semua orang yang kita jumpai dapat terhindar dari virus itu. Maka mari tekunlah melakukan semua aturan kesehatan yang diberikan dengan taat dan sukacita. Tentunya adik-adik harus banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya. Ya, pada waktunya nanti kita akan sukacita bisa kembali ke sekolah, melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari secara normal. Seperti sedia kala ya, adik-adik, hari ini kita juga mencoba menyapa Bunda Maria ya. Bunda Maria juga menerima kabar gembira dari siapa adik-adik? Ya, malaikat Gabriel, bahwa ia akan mengandung. Disebut kabar gembira karena memang menggembirakan bagi semua orang, menggembirakan bagi dunia, karena Yesus Juru Selamat akan lahir. Adik-adik, kabar gembira itu tentu saja membuat Maria terkejut, bingung, dan takut. Tetapi Maria, perawan yang taat akan perintah Tuhan, maka ia percaya dan mau melakukan sabda Tuhan untuk mengandung putranya, yaitu Yesus. Nah, adik-adik, pasti di rumah kalian punya gambar ya, mungkin patung kecil ya Bunda Maria. Burida juga ada, yang di sini kita coba melihat bersama ya, ada patung Bunda Maria bersama anak-anak Yesus ya. Nah, juga ada satu patung yang sendiri besar ya. Nah, ini ya. Tentunya ini semua untuk berdoa bagi kita, terutama memohon kepada Tuhan melalui Bunda Maria. Nah, adik-adik, Maria percaya ya, Maria percaya menerima dan melakukan rencana Tuhan dengan taat ya. Taat bagaimana adik-adik ya? Apa saja sikap Bunda Maria yang dapat menjadi teladan kita? Coba, apa saja? Siapa berani menjawab? Kalau adik-adik tadi mendengarkan yang sudah dibacakan, pasti adik-adik bisa ya. Betul ya. Pertama, hati Bunda Maria itu satu ya, bersama dengan hati Tuhan ya. Berarti Bunda Maria rajin berdoa ya, yaitu bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu sikap taat,
Meski tidak paham, mungkin juga bingung dan takut, Bunda Maria tetap percaya, mengikuti dan menerima perkataan Tuhan. Kemudian sikap setia. Bunda Maria tetap bersama Yesus dalam susah dan senang. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik? Ya, apakah kita sudah siap menerima Tuhan Yesus dalam palungan yang kita rayakan pada hari Natal nanti? Nah, marilah kita saat betul-betul saat yang siap untuk menerima kehadiran Tuhan, ya. Kita setia dan satu hati dengan Allah dalam doa, membaca firman dan melakukan kehendak-Nya. Adik-adik, kita tadi juga menyimak Injil yang dibacakan tadi. Apakah kita juga menemukan Yusuf berkata-kata? Tidak sama sekali. Meskipun ia tidak bicara, namun sikapnya yang tulus dan terbuka pada kehendak Tuhan membuat karya keselamatan Allah atas hidup manusia bisa terjadi. Ketulusannya dalam menerima Tuhan menjadikan yang maha tinggi sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Yusuf hening, dia tidak banyak bicara, tetapi tindakannya dalam diam mengatakan banyak hal, ya. Maka dari itu, mari kita persiapkan kehadiran Tuhan dari Bunda Maria dan Yusuf. Dia lahir dalam keheningan di kandang yang sunyi, kesunyian yang sungguh luar biasa, ya. Adik-adik, semoga kejujuran dan ketulusan adalah syarat bagi kita untuk mengikuti Tuhan Yesus supaya kita selamat. Ya, kita dapat menemukan kebenaran dalam kehidupan Yusuf. Dia adalah contoh ketulusan hati, kesederhanaan, ya, mencerminkan sisi batinnya yang dalam. Dan di dalam kesederhanaannya terletak keagungan dan kekuatannya. Sungguh benar bahwa kita perlu mempersiapkan Natal dengan kejujuran dan ketulusan hati seperti Yusuf. Bagi kita, Natal adalah waktu untuk menerima Tuhan yang datang dalam keheningan, bukan dengan foya-foya, ya. Karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai bersama kita, beserta kita, ya. Kita bisa menerima Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, melalui orang tua kita, saudara, mama, papa, komunitas, sekolah, ya, tempat bina iman, ya. Maka adik-adik, mari kita siapkan hati menyambut Tuhan. Nah, semoga hati kita menjadi bersih menerima Tuhan yang akan kita sambut di palungan yang mulia. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Dora di Biak Online. Hari ini Kak Dora mau ajak adik-adik untuk membuat hiasan dinding kamar atau pintu kamar. Kak Dora akan membuat bintang karena kita akan memperingati hari Natal, makanya Kak Dora membuat bintang. Dan bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan yaitu yang pertama kertas origami seperti ini, terus yang kedua pulpen atau spidol seperti ini, yang ketiga double tape, yang keempat tali seperti ini. Nah, cara membuatnya adalah kertas origaminya kita lipat menjadi dua bagian, kertas origaminya seperti ini.
Setelah menjadi 2 bagian seperti ini, kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Seperti ini ya adik-adik. Ini. Nah, setelah itu dari ujung sini kita lipat lagi menjadi 2 bagian. Seperti ini. Yang nantinya akan berbentuk segitiga. Nah, setelah sudah membentuk segitiga seperti ini, kita lipat lagi menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, setelah menjadi 2 bagian seperti ini, kita buka. Setelah itu, dari ujung yang tengah ini kita masukkan. Kita masukkan seperti ini. Dan dari ujung tengah lagi kita masukkan seperti ini. Nah, sudah menjadi seperti ini. Kita lipat ini. Kita lipat di garis tengah seperti ini. Sudah seperti ini. Kita lipat lagi bagian sebelahnya. Seperti ini sudah kita buka. Setelah itu dari ujung sini kita lipat masuk ke garis sini. Nih, kita lipat terus kita masukkan ke garis sini adik-adik. Di sini seperti ini. Begitu juga sebaliknya, kita lipat terus kita lipat ke bagian sini. Nah, ke bagian sini ya adik-adik. Sudah menjadi seperti ini. Setelah itu di bagian ini kita lipat seperti ini. Ke bagian ini langsung kita balik lagi, kita arahkan keluar. Habis kita lipat ke ujung sini, kita lipat keluar seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sama seperti yang di sebelahnya ya, lipat. Nah, jadinya seperti ini. Terus langkah yang kedua sama, yang di belakangnya habis ini kita balik, yang di belakangnya sama seperti yang kita lakukan di langkah pertama ya, seperti ini.
sudah jadi seperti ini. Nah, sudah kita ambil, kita buka tengahnya seperti ini. Kita habis buka tengahnya seperti ini, kita lipat. Sudah kita lipat seperti ini, kita luruskan ya. Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu kita kasih gambar sesuka hati adik-adik. Seperti ini. Nah, kalau sudah bisa adik-adik bisa membuat beberapa bintang seperti ini, beberapa bintang sesuka hati adik-adik ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, seperti ini. Dengan macam-macam warna seperti ini. Ya. Setelah itu adik-adik tempel, ambil double tip, tempel di belakang sini, tempel. Setelah itu pakai tali. Ini ya, tempel sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, nanti hiasan. Jadikan hiasan di kamar atau di ruang tamu desa atau di pintu kamar, bisa di mana-mana. Semakin banyak bintang yang adik-adik buat, akan terlihat semakin cantik dan bagus dan indah pokok pastinya. Ini nanti jadinya seperti ini. Gampang kan adik-adik? Nah, hal itu seperti ini sudah jadi. Nanti adik-adik bisa tempel di dinding kamar, pintu, dan sesuka hati adik-adik. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah adik-adik, gimana nih sekolah minggu hari ini? Menyenangkan kan? Nah,
Tadi kalian sudah memuji Tuhan, sudah membaca kitab suci, kemudian sudah mendengarkan renungan, dan telah melakukan aktivitas juga. Sekarang kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Yuk kita berdoa. Kita pejamkan mata, katupkan kedua tangan, dan siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Bapak yang Maha Kasih. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu selama sekolah minggu online hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan sekarang Bapak, kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya apa yang telah kami dapat dan kami peroleh selama sekolah minggu online hari ini dapat berguna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kami. Bapak, mohon berkat-Mu sekali lagi untuk kegiatan kami selanjutnya, agar bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, terima kasih ya telah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Dan jangan bosan-bosan untuk mengikuti sekolah minggu di minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap selalu jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan.